Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na wedanang wedayati sabbanyo sukampi dukampi bahu sutopi hayanca dirasa putu janena mahawiseso kusalasa hoti. Orang yang bijaksana dengan berpengetahuan luas tidak terpengaruh oleh perasaan, baik perasaan yang menyenangkan maupun perasaan yang menyakitkan. Itulah perbedaan besar antara orang bijaksana yang berpengetahuan luas dengan orang biasa. Pemimpin puja, ibu bapak, saudara-saudara sedama, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Malam hari ini, malam ketiga, ibu bapak telah mengikuti puja bakti sebulan pendalaman Dhamma. Artinya masih ada 27 kali lagi ibu bapak akan mendapatkan pelajaran, mendengarkan Dhamma. Dan semoga dengan berkembangnya, dengan bertambahnya pengetahuan, pemahaman benar tentang Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama menjadi landasan, menjadi cara kita untuk berpraktek, sehingga tujuan akhir untuk terbebas dari penderitaan bisa tercapai. 2 hari saya telah mencoba menguraikan sebatas yang saya mampu untuk saya sampaikan. Bagaimana ketika Pangeran Siddhartha lahir di keluarga yang begitu sangat istimewa. Ayahnya seorang raja, Pangeran Siddhartha seorang pangeran. Lahir di keluarga yang begitu sangat mewah, yang hampir semua orang menginginkan kekayaan. Tetapi kekayaan, kedudukan sebagai seorang pemimpin di kemudian kelak bukan jawaban bagi seorang pangeran untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, terbebas dari penderitaan. Karena ada keinginan untuk bisa terbebas dari penderitaan secara benar, secara total, maka pangeran yang dibesarkan dengan kemewahan meninggalkan segalanya, hingga berjuang hampir 6 tahun diceritakan. Bahkan apa yang dipraktekkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama, sebelum mencapai pencerahan, bahkan hampir saja merenggut kehidupan. Kalau penyiksaan diri Dukara Carya itu dilanjutkan, maka betapa Siddhartha bisa mengalami kematian. Itulah betapa Siddhartha sampai berkata, menyatakan, apa yang saya praktekkan, menyiksa diri ini adalah yang paling tinggi. Baik petapa atau brahmana di masa lampau maupun di masa depan, atau di masa sekarang, kalau seandainya praktek menyiksa diri, paling tinggi seperti yang saya praktekkan, tidak lebih daripada itu. Artinya praktek
penyiksaan diri itu yang sudah paling tinggi. Betapa sangat ulet. Karena praktek, karena usaha, karena kegigihan, tanpa menyerah. Akhirnya betapa Siddhartha menjadi seorang Arya, menjadi orang mulia, menjadi Sama Sambuddha, mencapai pencerahan sempurna dengan usaha sendiri, terbebas dari penderitaan, tidak perlu menderita kembali. Ketika Sama Sambuddha telah tercerahkan sempurna, telah menjadi manusia Arya, menjadi manusia mulia. Pada saat itulah karena didorong oleh Maha Karuna, welas asih, akhirnya dhamma yang telah ditemukan itu diputar, dikumandangkan, dibabarkan. Ketika dhamma ini telah dibabarkan, telah diputar, tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk mencegahnya. Baik dewa, Brahma, Mara tidak akan mampu untuk mencegah berputarnya roda dhamma. Itulah sehingga ketika dhamma ini dibabarkan untuk pertama kali, Dhammacakkappavattana Sutta, lebih dari 2500 tahun yang lampau, hingga sampai saat ini kita masih mampu untuk mendengar, untuk mempelajarinya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk mencegahnya agar dhamma ini tidak berputar. Ibu, bapak, saudara-saudara sedhamma, dhamma yang telah ditemukan oleh Sama Sambuddha, dhamma yang diajarkan oleh Sama Sambuddha, tujuan paling tingginya cuma satu, padamnya penderitaan. Tidak ada yang lain, itu yang paling puncak. Ketika kita mempraktekkan spiritual, ketika kita mempraktekkan ajaran yang telah disampaikan oleh Sama Sambuddha, bukan tujuannya untuk mendapatkan perolehan, bukan. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan. Kita membabarkan dhamma idealnya bukan agar dipuji, bukan. Oh, dhammanya bagus. Untuk mendapatkan pujian, bukan. Bukan agar kita dihormati, bukan. Bukan untuk memenangkan perdebatan. Dhamma ini diajarkan oleh Sang Buddha bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi tujuannya adalah bagaimana penderitaan kita ini padam. Maka ada satu hal, ibu bapak, yang patut untuk kita renungkan, yang patut untuk kita ingat. Ketika satu hal ini kita ingat, kita renungkan, mungkin saja ini akan menggugah diri kita untuk praktek dhamma, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apakah satu hal itu? Ingat akan kematian. Kematian ditunjuk menjadi salah satu yang digunakan untuk direnungkan, diingat untuk menggugah batin kita agar mendekat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kehidupan manusia ini begitu sangat singkat karena ketidakmampuan kita melihat bahwa kehidupan manusia ini singkat. Itulah kenapa kita menjadi lalai. Seolah-olah usia manusia ini panjang. Padahal Sang Buddha memberikan perumpamaan. Singkatnya usia manusia ini seperti ketika orang mendatangi kolam.
Ketika mendatangi kolam itu membawa tongkat di tangan. Dan setelah itu membuat garis di kolam tersebut. Garis itu akan cepat berlalu. Seperti itulah usia manusia kita ini. Cepat berlalu. Di dalam bahasa Jawa, orang-orang Jawa memberikan perumpamaan. Singkatnya usia manusia ini mung mampir ngombe. Ketika kita di dalam perjalanan beristirahat, minum, sudah selesai. Kalau seandainya ibu bapak sekarang memiliki usia 40 tahun misalnya. Sedangkan sekarang usia manusia rata-rata 75 tahun. Artinya ibu bapak hanya memiliki 35 kali untuk meniup lilin ulang tahun. 35 kali itu bukan waktu yang lama, bukan. Tidak sampai 40, tidak sampai 50. Begitu singkatnya. Kematian ini menjadi salah satu hal yang mesti diingat, direnungkan. Bahkan suatu ketika Sang Buddha juga menanyakan, mengatakan kepada para biku, oh para biku, kematian ini dekat dengan kita. Ketika kita makan di pagi hari, perut ini tidak bisa mencerna, kita bisa mengalami kematian. Ketika kita berjalan jatuh, itu juga bisa menyebabkan kita kematian. Ketika kita berjalan, tiba-tiba ada ular mematok, menggigit kita, itu juga bisa menyebabkan kematian. Faktor kematian begitu banyak. Dekat dengan diri kita. Ada orang-orang yang di pagi hari ini masih bisa makan bersama suami, istri atau anak-anak. Siang hari bisa mengalami kematian. Ada seorang pemuda yang di malam hari bisa main futsal bersama. Istirahat ketika selesai main futsal bisa mengalami kematian. Kematian begitu dekat dengan diri kita. Sang Buddha pernah berkata kepada para biku, oh para biku, bagaimana Anda merenungkan tentang kematian? Bagaimana Anda ingat akan kematian? Ada seorang biku yang angkat tangan, oh Sang Bagawa, saya juga merenungkan kematian. Saya juga ingat akan kematian. Bagaimana Anda mengingat tentang kematian? Saya merenungkan tentang kematian, mungkin saja saya hanya memiliki kehidupan 1 hari 1 malam. Maka saya harus berjuang, bertekad untuk mendapatkan batin yang luhur. Ada salah satu bante juga yang tidak mau kalah, oh Sang Bagawa, saya juga merenungkan tentang kematian. Bagaimana Anda merenungkan tentang kematian? Mungkin saja saya hanya memiliki kehidupan sehari. Oleh karena itulah saya merenungkan, ingat akan kematian untuk berjuang. Ada bante yang ketiga juga tidak mau kalah. Oh Sang Bagawa, saya juga merenungkan tentang kematian. Bagaimana Anda merenungkan tentang kematian? Mungkin saja saya hanya memiliki kehidupan setengah hari. Dan setelah itu saya akan mengalami kematian. Maka saya harus berjuang mendapatkan nilai-nilai luhur. Ada yang keempat, juga mengangkat tangan, oh Sang Bagawa, saya juga merenungkan tentang kematian. Bagaimana Anda merenungkan tentang kematian? Mungkin saja setelah 5 suapan makanan saya akan mengalami kematian. Maka itulah saya harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Ada yang keenam. Bante keenam mengatakan, oh Sang Bagawa, saya juga merenungkan tentang kematian. Bagaimana Anda merenungkan tentang kematian? Mungkin saja setelah 1 suapan nasi, dan setelah itu saya mengunyah, setelah itu saya mengalami kematian. Maka saya harus berjuang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, ada seorang bante juga mengangkat tangan, oh Sang Bagawa, saya juga merenungkan, saya ingat akan kematian. Bagaimana Anda mengingat tentang kematian?
Mungkin saja saya hanya memiliki kehidupan satu tarikan napas dan keluar. Ketika satu napas dan keluar itu tarikan napas, dan setelah itu saya mengalami kematian. Maka saya harus berjuang sungguh-sungguh. Sang Buddha memuji dua bante, yang paling terakhir, yang ketujuh dan yang keenam. Kalau seandainya ada seorang biku yang merenungkan, mungkin saja saya hanya memiliki satu tarikan napas, dan setelah itu mengalami kematian. Biku ini tidak lalai dalam menjalani kehidupan. Atau seorang biku yang hanya merenungkan, mungkin saja saya hanya memiliki kehidupan ketika satu suapan nasi, satu sendok, dan setelah itu mengalami kematian. Selebihnya Sang Buddha menyebutkan seorang biku yang hanya merenungkan, mungkin saja saya hanya memiliki satu hari satu malam, sampai 5 suapan nasi. Ini masih lalai. Begitu sangat pentingnya akan ingat kematian. Itulah di setiap pagi hari biasanya ketika canting pagi abinha pacawekana menjadi renungan. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Aku belum mampu mengatasi kematian. Renungan-renungan inilah yang diharapkan oleh Sang Buddha untuk terus direnungkan. Ketika kita ingat akan kematian, merenungkan akan kematian, mungkin saja kita akan tergugah. Saya harus berjuang. Karena ketika kematian telah tiba, ada dua kemungkinan. Ketika pengotor batin kita sudah lenyap, batin kita sudah bersih, tanpa noda sedikit pun, kita tidak ada kelahiran kembali. Atau yang kedua, selama kita masih ada keserakahan, kebencian, dendam, iri hati, selama itu juga kita akan lahir kembali. Dan lahir kembali ditentukan oleh jasa-jasa yang kita lakukan, karma yang kita lakukan, kamayoni. Banyak berbuat buruk mungkin saja akan mengganggu pikiran ketika akan mengalami kematian, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan itu tidak dipuji. Ketika berpikir bajik, ucapan bajik, perilaku jasmani bajik, ketika akan mengalami kematian, ingat akan kebajikan-kebajikan. Pikirannya menjadi tenang, damai, dan meninggal dalam keadaan damai, tenang, bahagia, bisa mengantarkan ke alam bahagia. Lalu mungkin ibu bapak berpikir atau bertanya, apakah waktu sekarang adalah momen yang menguntungkan untuk praktek Dhamma? Ataukah momen ini tidak menguntungkan bagi saya untuk praktek Dhamma? Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menyebutkan ada 8 momen yang tidak menguntungkan ketika kita praktek Dhamma. Ketika kita berada di salah satu momen ini momen yang tidak tepat untuk menjalani kehidupan sebagai spiritual. Yang pertama, Sang Buddha menyebutkan momen yang tidak menguntungkan untuk menjalani kehidupan spiritual. Ketika sama Sang Buddha muncul di dunia, seorang arahanta maha suci. Dhamma ini telah dibabarkan dengan begitu sangat baik. Dhamma sejati ini masih diketahui. Tetapi ia terlahir di alam neraka. Ini yang pertama. Ini momen yang tidak menguntungkan. Bagaimana mungkin di alam neraka bisa praktek Dhamma? Walaupun sama Sang Buddha muncul di dunia, Dhamma ini telah kita dengar. Dhamma sejati ini telah kita mampu dengar. Di alam neraka sulit rasanya untuk mempraktekkannya. Yang kedua, ketika ia terlahir di alam binatang,
Menjadi binatang itu juga bukan waktu yang tepat, momen yang tepat menjalani kehidupan sebagai spiritual. Untuk saat ini kita semua setidaknya telah terbebas dari dua hal ini. Untuk saat ini. Di kehidupan yang kedatang belum tahu. Yang ketiga, momen yang tidak menguntungkan. Ketika ia terlahir, makhluk ini terlahir di alam peta, alam hantu kelaparan. Ini juga momen yang tidak menguntungkan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang spiritual. Atau yang keempat, ketika ia terlahir di alam dewa, tetapi memiliki usia yang sangat panjang, atau arupa Brahma, dewa arupa Brahma. Ketika Dhamma ini telah muncul, ketika Dhamma ini telah dibabarkan oleh Sama Sambuddha, tetapi terlahir menjadi arupa Brahma, ini juga tidak menguntungkan. A berarti tidak rupa, tidak memiliki rupa. Bagaimana ia bisa mendengar? Bagaimana ia bisa melihat? Itulah kenapa Guru Aralakalama dan Udakaramaputa disebut Sang Buddha menjadi kerugian. Ketika Dhamma sejati telah muncul, ketika Sama Sambuddha akan membabarkan Dhamma, tetapi gurunya Alarakalama dan Udakaramaputa terlahir di arupa Brahma, itu kerugian. Walaupun Sang Buddha menyebut Alarakalama ini bijaksana, Udakaramaputa ini bijaksana, kalau mendengarkan Dhamma akan mampu melihat Dhamma tersebut, keluhuran Dhamma, tapi lahir di alam arupa Brahma. Ini juga bukan momen yang menguntungkan. Yang keempat, yang kelima, ketika ia terlahir menjadi manusia, tetapi terlahir di provinsi terpencil, para biku tidak datang, upasaka-upasika tidak datang. Bagaimana dia bisa mendengarkan Dhamma? Ibu bapak sekarang terlahir bukan di provinsi terpencil. Ibu bapak begitu sangat mudah untuk bertemu para biku. Begitu sangat mudah untuk berteman dengan upasaka-upasika. Apalagi 27 hari ke depan, ibu bapak akan sering bertemu dengan para biku. Bukankah itu suatu menguntungkan? Ketika Sang Buddha menyebut bahwa terlahir di provinsi kecil, ketika para biku tidak datang, ketika para bikuni tidak datang, upasaka-upasika tidak hadir. Terlahir di provinsi yang begitu sangat kasar. Ibu bapak bisa mengecek sendiri. Provinsi terpencil yang jarang atau bahkan tidak ada para biku, bikuni, upasaka-upasika datang. Manusia-manusianya begitu sangat kasar. Ibu bapak bisa mencari sendiri. Itu tidak menguntungkan. Tetapi ibu bapak sekarang terlahir, bahkan mudah untuk melihat seorang biku. Bukan hanya melihat, ibu bapak kadang bertemu, bertanya kepada para biku. Yang keenam, ketika seseorang ini terlahir menjadi manusia di Majjhima Desa, artinya di India, di mana Sang Buddha ketika itu Pangeran Siddhartha dilahirkan, Sama Sambuddha muncul di dunia. Tetapi ia terlahir menjadi orang yang punya pandangan salah. Ini juga tidak menguntungkan untuk praktek spiritual. Setidaknya disebutkan ada 10 pandangan salah yang harus kita hindari. Yang pertama adalah ketika kita punya pandangan tidak ada manfaat dari pemberian, itu pandangan salah. Pandangan benar adalah ati dinang, ada manfaat dari pemberian.
Ada manfaat dari memberi. Ada manfaat dari berdana. Kalau ibu bapak memiliki pandangan tidak ada manfaat berdana memberi, tidak perlu memberi, itu pandangan salah. Kalau sudah di awal sudah punya pandangan seperti itu, lalu bagaimana untuk melanjutkan praktek dhamma? Bukankah Sang Buddha telah menyatakan, bahkan di dalam dhamma bertingkat anububikata, Sang Buddha menunjuk yang pertama adalah dana. Ada dana, ada manfaat dari berbagi. Pandangan salah yang kedua adalah ketika seseorang memiliki pandangan tidak ada manfaat dari persembahan. Apakah mempersembahkan apapun? Misalnya memuja Buddha dengan bunga. Oh, ngapain memuja Buddha dengan bunga? Tidak ada manfaatnya. Selama nilai-nilai luhur kita berkembang, ketika kita mempersembahkan puja bunga di altar, dan setelah itu keyakinan kita berkembang, meta kita berkembang, karuna kita berkembang, kedermawan kita berkembang, itu patut untuk dilakukan. Pandangan salah yang ketiga, ketika ia punya pandangan tidak ada pengorbanan, tidak ada manfaat dari pengorbanan. Di dalam agama Buddha ada berkorban. Hanya saja berkorbannya bukan untuk memperpendek manusia atau memperpendek makhluk hidup. Tetapi bagaimana justru kita berkorban untuk memperpanjang usia makhluk lain. Misalnya adalah ketika ibu bapak berdana makan, ibu bapak telah berkorban. Berkorban waktu dari rumah datang ke wihara, itu mengorbankan waktunya. Berkorban kekayaan sudah pasti kekayaannya akan berkurang. Tetapi dengan berdana makan, yang makan itu akan memiliki usia. Mungkin saja ada sel-sel di dalam tubuh yang rusak. Ketika makan itulah vitamin gizi yang terdapat di dalam makanan bisa menyembuhkan sel-sel rusak di dalam tubuh. Bukankah itu memperpanjang usia? Dia yang memberikan usia panjang bagi makhluk lain, ia juga akan memiliki usia panjang. Seperti itulah. Ada manfaat dari berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban kekayaan. Yang keempat, ketika orang memiliki pandangan bahwa tidak ada akibat dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk, ini juga pandangan salah. Maka ketika kita punya pandangan ada akibat dari perbuatan baik dalam bentuk kebahagiaan, ada perbuatan akibat dari perbuatan buruk, penderitaan. Artinya kita punya pandangan benar. Di dalam bahasa Pali disebutkan ati sukata dukatanang kamanang palang wipako. Ada ibu bapak. Ada akibat dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kalau kita punya pandangan seperti ini, artinya kita punya pandangan benar. Yang kelima, milikilah pandangan, ada dunia ini, ati ayang loko, ada dunia ini. Yang ketujuh atau yang keenam, ada dunia lain. Artinya kita ada sekarang ini bukan muncul tiba-tiba. Ada dunia lain. Sehingga kita muncul sekarang ini karena ada perbuatan-perbuatan di masa yang lalu. Itulah kenapa kita hadir pada saat ini. Ada dunia lain, ada dunia ini. Maka ketika kita punya pandangan ini, artinya kita punya pandangan benar. Dan yang ketujuh, ada ibu. Yang kedelapan, ada ayah. Artinya adalah ibu dan ayah ini orang spesial. Ketika kita punya pandangan tidak punya jasa ibu itu, tidak punya jasa ayah kepada kita, bukankah ini membahayakan? Ibu adalah orang yang spesial.
Bahkan Sang Buddha menunjuk ibu dan ayah adalah sosok dua orang yang jasanya sulit untuk dibalas. Karena begitu telah banyak membantu kita. Bahkan ketika masih di dalam kandungan, ibu itu telah memunculkan meta cinta kasih. Semoga anak saya bahagia di dalam kandungan. Semoga anak saya sehat di dalam kandungan. Bukankah harapan baik yang ditujukan kepada pihak lain itu adalah meta? Itulah cinta kasih. Harapan terbaik kepada pihak lain walaupun itu seorang anak. Meta bahkan sudah ditunjukkan seorang ibu dan ayah ketika anak-anak masih di dalam kandungan. Apalagi ketika anak sudah lahir. Ketika menangis karena kelaparan, secepat itulah ibu dan ayah akan memberikan makanan. Ketika kedinginan, ketika kehausan, ketika sulit berjalan, untuk melatih berbicara, siapa semua itu yang melakukan? Ibu dan ayah. Itulah ibu dan ayah disebut sebagai pubbacariya, guru awal bagi anak-anak. Ibu dan ayah telah begitu banyak memberikan bantuan bagi kita. Ketika kita dalam keadaan menderita dan ibu ayah kita agar kita tidak menderita, lapar dikasih makan, haus dikasih minum. Itulah karuna, welas asih. Membebaskan anaknya dari penderitaan, kehausan, kelaparan. Walaupun sementara. Tapi itu wujud dari karuna, welas asih. Sudah bertindak secara nyata kepada anak-anaknya. Ketika anak ini karena kelalaiannya berbicara kasar, berperilaku buruk kepada ibu dan ayahnya. Tapi sebagaimana mungkin, sebisa mungkin, agar ibu dan ayah ini tidak ikut terseret kepada kebencian. Tidak ikut marah. Itulah UPK, menjaga batinnya agar seimbang. Menjaga batin ini agar tidak ikut membenci anak-anaknya. Tidak ikut marah sama anak-anaknya. Menjaga kok bisa ya anak saya berbicara seperti itu. Walaupun mungkin karena kelalaian sebagai seorang anak. Tapi seorang ibu dan ayah tetap akan membuka tangan, memberikan maaf. Dan ketika seorang anak-anak ini karena sudah mampu sejahtera, bahkan mampu membeli sebuah rumah misalnya, ibu dan ayah menjadi orang yang ikut berbahagia, tulus ikut berbahagia. Saudara Anda, kerabat Anda mungkin ikut berbahagia, tapi di depan Anda, selamat ya Anda sudah mampu membeli rumah. Di depan memuji, tapi di belakang mencela. Baru membeli rumah. 3 tahun juga nanti ditarik oleh bank. Apakah mungkin? Mungkin. Walaupun itu saudara kerabat, apalagi tetangga. Tetapi seorang ibu dan ayah sulit mencari, di depan memuji, di belakang mencela anaknya. Apa yang dibicarakan di depan anaknya itu juga dibicarakan di belakang. Itulah mudita, ikut berbahagia atas pencapaian kesejahteraan yang telah diraih oleh anak-anaknya. Karena seorang ibu dan ayah memiliki 4 sifat inilah, meta, karuna, mudita, dan UPK, maka diumpamakan sosok Brahma. Karena Brahma itu memiliki 4 sifat luhur, meta, karuna, mudita, dan UPK, yang patut untuk dihormati, yang patut menerima persembahan. Itulah kalau kita memiliki pandangan bahwa tidak ada jasa seorang ibu, tidak ada jasa seorang ayah, hati-hati, bisa merujuk kepada pandangan salah. Kita harus menganggap ibu ayah adalah orang yang telah banyak membantu, membesarkan. Dan yang ke-8, yang ke-9, Sang Buddha menyebutkan ati sata opapatika. Ada makhluk-makhluk atau satwa-satwa yang lahir secara seketika, spontan, opapatika. Bante, tetapi saya tidak pernah melihat ada dewa yang lahir secara spontan.
Walaupun kita tidak pernah melihat, bukan berarti tidak ada. Kalau suatu misal, saya memberikan perumpamaan. Kalau dari sejak lahir ada seorang ini telah dilahirkan buta. Ketika dewasa ditanya, apakah Anda percaya ada matahari? Tidak percaya. Kenapa? Saya tidak pernah melihat. Apakah Anda juga tidak percaya adanya bulan? Tidak percaya. Kenapa? Karena tidak pernah melihat. Artinya Anda juga tidak percaya ada warna putih, merah, kuning. Tidak percaya. Karena saya tidak pernah melihat. Hati-hati. Walaupun tidak pernah melihat, bukan berarti tidak ada. Atau bisa penjelasan seperti ini, Bu Bapak. Kelahiran spontan itu biasanya disebut sebagai dewa, terlahir menjadi dewa atau menjadi peta. Tapi suatu ketika saya pernah membaca, ketika seseorang ini berpikir bajik, ucapan bajik, perilaku jasmani bajik, seolah-olah ia dibawa ke alam dewa, ke alam surga. Ada fisiknya manusia tetapi batinnya seperti dewa. Manusia dewa. Kalau ada manusia dewa berarti ada manusia tiracana. Karena saking jengkelnya, saking marahnya, ada orang yang mengatakan manusia kok kayak binatang. Pernah mendengar? Fisiknya manusia, tubuhnya manusia. Tapi karena pikiran, ucapan dan perilakunya hampir sama. Tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk. Keserakahan yang diumbar, kebencian yang diumbar. Bukankah ia juga telah seperti binatang? Kalau pikiran kita bajik, ucapan kita bajik, perilaku jasmani kita bajik, seolah-olah kita sudah lahir seperti dewa. Kalau kita sulit menerjemahkan, bagaimana mungkin sih ada manusia, ada yang telah lahir dewa? Tapi ada sebutan di dalam masyarakat, ada yang seolah-olah seperti dewa. Seperti itulah. Ketika ibu bapak menjaga ucapan, menjaga perilaku jasmani, menjaga pikirannya, ibu bapak telah terlahir seperti dewa. Itu juga di dalam Anubhubikata. Yang pertama ada dana, yang kedua sila, dan yang ketiga adalah saga. Terlahir di alam bahagia. Orang yang berdana, orang yang mempraktikkan sila, akibatnya tidak harus menunggu ketika mengalami kematian. Bisa tercapai di kehidupan saat ini juga. Seperti itulah kira-kira ibu bapak. Atau yang ke-10, pandangan benar yang ke-10. Ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini ada, dunia lain juga ada. Mungkin ini yang bisa membaca. Manusia ini lahir karena perbuatan masing-masing. Karena prakteknya itulah mampu mencapai keluhuran. Ketika kita punya pandangan salah, ini bukan momen yang menguntungkan untuk praktek dhamma. Maka agar kita ini adalah menjadi momen yang menguntungkan, memiliki pandangan benar. Ada manfaat pemberian, itu yang pertama. Pandangan benar. Ada manfaat dari persembahan, ada manfaat dari berkorban, ada akibat dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ada dunia ini, ada dunia lain, ada ibu, ada ayah, ada satwa yang lahir secara spontan, dan ada para brahmana petapa karena usahanya. Ia mampu mengetahui ada dunia ini, ada dunia lain. Jadi momen yang tidak menguntungkan yang ke-6 adalah ketika seseorang terlahir menjadi manusia, tetapi memiliki pandangan salah. Itu bukan momen yang tepat untuk menjalankan kehidupan sebagai spiritual. Hilangkan dulu 10 pandangan salah ini, agar kita bisa melanjutkan perjuangan kita. Momen yang tidak menguntungkan yang ke-7
adalah ketika seseorang ini telah terlahir menjadi manusia, ia juga terlahir di Majima Desa. Dhamma juga sejati ini juga dikumandangkan, diputar, diajarkan. Tetapi ia tidak bijaksana. Istilahnya kasarannya dia bodoh. Kasaran lebih kasar lagi, gila. Tidak bisa membedakan yang ini yang baik. Atau orang-orang yang jalan-jalan kalau malam juga tidurnya sembarangan, pakaiannya juga compang-camping. Bagaimana dia bisa praktek? Ibu bapak sekarang memiliki pengetahuan, ucapannya juga terkendali kadang, perilakunya juga terkendali. Ibu bapak tidak tidur sejalan-jalan, ada rasa malu juga. Kalau bajunya terbuka ada rasa malu. Setidaknya sudah terbebas dari ini. Sudah terbebas. Dan momen ke-8 yang tidak menguntungkan ibu bapak. Ketika orang ini lahir di Majima Desa. Sang Tathagata muncul. Ia terlahir di Majima Desa. Ia juga bijaksana, terampil bijaksana, pandai. Tetapi sama Sang Buddha tidak muncul di dunia. Dhamma sejati ini tidak muncul. Ini juga bukan waktu yang tepat untuk praktek spiritual. Siapa contohnya? Alarakalama dan Uddakaramaputra. Lagi-lagi Alarakalama dan Uddakaramaputra karena mudah untuk membuat contoh saya saja. Guru Alarakalama dan Guru Uddakaramaputra lahir dengan bijaksana, terampil. Hanya satu kerugiannya. Ketika menjadi manusia, terlahir menjadi manusia itu sama Sang Buddha belum muncul. Dhamma sejati belum diajarkan. Inilah 8 momen yang tidak menguntungkan bagi seseorang yang ingin praktek spiritual. Terlahir di alam neraka, terlahir di alam binatang, terlahir di alam peta, terlahir di arupa Brahma yang tidak mampu mendengar. Terlahir di provinsi terpencil yang kelima. Para biku, upasaka, upasika tidak datang untuk membabarkan Dhamma. Yang keenam, terlahir dengan memiliki pandangan salah. Yang ketujuh, terlahir menjadi manusia di Majima Desa, tapi tidak bijaksana, tumpul, kasarannya bodoh. Dan yang ke-8, terlahir menjadi manusia bijaksana, terampil, pandai, mampu membedakan ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Tapi sama Sang Buddha tidak muncul di dunia. Dhamma sejati tidak muncul di dunia. Lalu sekarang pertanyaannya adalah ibu bapak, apakah sekarang adalah momen yang tepat bagi kita walaupun bukan terlahir di Majima Desa, walaupun sama Sang Buddha telah parnibbana, apakah momen yang tepat bagi kita? Ibu bapak saudara-saudara sedhamma, saya pernah mendengar Sang Buddha pernah berkata, selama jalan mulia berfaktor 8 masih dipraktekkan, dunia ini tidak kosong dari orang suci. Maka kita masih punya kesempatan untuk mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8, diawali dari pandangan benar. Pandangan benar artinya mampu memahami seperti mana adanya, tidak salah. Tidak salah, secara benar, tidak keliru. Bagaimanakah cara agar kita memiliki pandangan benar? Seperti yang saya pahami dan seperti yang berusaha untuk saya praktekkan. Sang Buddha menunjuk tanha sebagai kemunculan dari penderitaan. Tanha muncul, penderitaan muncul.
Lalu kita mencoba untuk mencari tahu tanha muncul ini karena apa? Karena ada apakah sehingga tanha ini muncul? Maka disebutkan di dalam Paticca Samuppada, wedana paccaya tanha. Karena ada perasaan. Perasaan inilah yang memunculkan tanha. Bagaimana bahwa perasaan ada hubungan dengan tanha? Perasaan adalah yang merasakan setidaknya 3 hal. Merasakan kebahagiaan, merasakan yang menyakitkan, bukan merasakan yang bahagia, juga bukan merasakan yang menyakitkan, atau biasa disebut netral. Ketika ada perasaan yang bahagia yang muncul, apa yang kira-kira kita muncul dalam diri kita? Mengingini atau menolak? Mengingini, itulah tanha. Ingin kebahagiaan, ingin kebahagiaan. Kebanyakan kita adalah mencari kebahagiaan. Ketika kita telah mendapatkan kebahagiaan, mudah untuk melepas ataukah menggenggamnya? Menggenggam, itulah upadana. Tanha paccaya upadana, lebih tinggi daripada tanha. Tanha adalah mengingini, ada kebahagiaan, mengingini kembali, diingini, melekat. Sekarang pertanyaannya, kebahagiaan ini kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Ketika orang terbebas atau orang ini hilang, kehilangan yang diinginkan, kebahagiaan yang diinginkan ini tiba-tiba pudar, ia sedih, kecewa, ataukah tetap bahagia? Ya kecewa. Baru saja merasakan kebahagiaan. Kenapa kok tiba-tiba luntur? Kenapa kok tiba-tiba hilang? Ia kehilangan kebahagiaan yang telah dia inginkan. Di situ ada kekecewaan, ada kesedihan. Itulah lawan kata dari dosa, kebencian. Ketika ada perasaan yang menyakitkan karena terlepas dari apa yang diinginkan, dia menolaknya. Dan kebencian, penolakan telah muncul di sana. Keserakahan, kebencian, bolak-balik, mudah sekali. Ketika kebahagiaan yang muncul, keserakahan muncul. Ketika kita mengingini terus. Dan ketika perasaan menyakitkan yang muncul, disitulah ada penolakan, disitulah ada kebencian. Kebencian muncul. Perasaan ini begitu sangat mudah berubah. Di pagi hari ketika melihat ada bakso, wah baru melihat aja sudah ada rasa enak nih, bahagia. Perasaan muncul dengan apa yang dilihat bisa memunculkan perasaan bahagia. Baru melihat bakso, wah enak, seger, ada rasa nyaman, ada rasa bahagia. Tetapi kalau seandainya itu dimakan, tiba-tiba yang muncul rasa asin, tidak seperti harapannya, apakah masih kebahagiaan yang muncul? Tidak. Perasaan bisa berubah dari apa yang dirasakan. Ketika melihat ada objek yang begitu sangat mengenakan, bahagia. Ketika dirasakan ada objek yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, penolakan muncul. Keserakahan, kebencian, keserakahan, kebencian. Lalu mohanya di mana? Karena yang kita tuju adalah bagaimana hancurnya loba, dosa, dan moha. Karena salah satu pengertian dari nibbana, suatu ketika Bante Sariputta ditanya oleh petapa lain, apakah yang dimaksud dengan nibbana? Nibbana, apakah nibbana itu? Bante Sariputta menjelaskan, hancurnya keserakahan, hancurnya kebodohan batin, hancurnya kebencian. Itulah nibbana. Ketika batin ini sudah bersih, loba, dosa, dan moha, nibbana. Lalu di mana mohanya? Mohanya adalah ketidakmampuan kita melihat seperti mana adanya. Bahwa perasaan ini mudah berubah.
disitulah kita masih bodoh. Lalu bagaimana agar tanha tidak muncul? Agar yang muncul ini adalah panya, bukan wedana pacaya tanha, tapi wedana pacaya panya. Perasaan muncul, tetapi bagaimana agar kebijaksanaan kita muncul? Laki-laki ini yang biasa saya pahami, yang saya pelajari. Lihat perasaan sebagai yang anicca. Orang yang punya pemahaman anicca itu bijaksana ataukah bodoh? Bijaksana. Ketika ada perasaan kebahagiaan yang muncul, kita memahaminya, kita ingat, kita mengerti, perasaan ini pun akan berlalu. Ketika kita memahami bahwa perasaan ini akan berlalu, menyenangi di sana tidak ada, mengingini di sana tidak ada, karena ini pun akan berlalu. Anicca dijadikan nilai luhur. Ketika ada perasaan menyakitkan yang muncul, sakit perasaan saya, panas, munculkan pandangan benar, pemahaman benar, ini pun akan berlalu. Ketika perasaan menyakitkan muncul, ini pun akan berlalu. Apakah ada penolakan di sana ataukah menerima? Penolakan tidak ada. Dan kebencian pun tidak muncul. Panya atau amoha. Amoha muncul karena kita punya pemahaman benar. Anicca. Keserakahan tidak muncul karena kita memahami perasaan ini pun akan berlalu, sehingga tidak mengingini, keserakahan tidak muncul. Perasaan menyakitkan muncul, kita memahami dengan kebijaksanaan, ini pun akan berlalu, berubah. Maka loba, dosa, moha tidak muncul. Yang muncul adalah panya, kebijaksanaan. Ketika kita memiliki pemahaman benar, pengertian benar, bahwa perasaan ini pun akan mengalami perubahan. Ini tidak kekal. Pandangan salah tentang ini adalah perasaanku. Ini adalah perasaan milikku. Juga tidak muncul. Di sanalah Sakaya Ditti hancur. Dengan menghancurkan pandangan tentang ini adalah perasaanku. Selama kita masih punya pandangan ini aku, ini diriku, ini milikku, pandangan salah muncul. Tetapi kalau kita mampu mengerti, menghancurkan pandangan salah dengan melihat perasaan ini pun akan berlalu. Anatta artinya adalah tanpa aku. Kita tidak punya kuasa. Kita tidak punya kuasa terhadap perasaan jasmani ini. Rambut kamu jangan memutih dong. Bisa enggak kita berharap agar rambut kita tidak memutih? Mana bisa. Kalau kita tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk meminta agar jasmani seperti milikku, lalu bagaimana kita bisa menganggap ini adalah milikku? Artinya kalau rambut ini milikku, mata ini milikku, jasmani ini milikku, kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Tapi nyatanya tidak bisa. Kita tidak bisa mengatur, kita tidak punya kuasa terhadap jasmani ini. Artinya jasmani ini bukan milikku. Ketika Sakaya Ditti hancur, pandangan salah. Pandangan yang menganggap bahwa ada inti yang kekal, sehingga menganggap ini adalah perasaanku, jasmaniku. Pandangan benar muncul. Ketika kita sudah memiliki pandangan benar, secara benarnya, bahwa inilah jalan untuk mengakhiri penderitaan dengan hancurnya pandangan salah. Pada saat itulah keraguan-raguan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha runtuh. Karena kita sudah memahami sendiri, kita telah mengerti sendiri bahwa tidak ada yang disebut sebagai milikku.
Tidak ada yang kekal abadi. Wicikica hancur. Ketika kita sudah memiliki pemahaman benar, punya pandangan benar, inilah jalan untuk mengakhiri penderitaan. Maka kita tidak melakukan, dengan melakukan ini, praktek sila ini akan mampu mencapai kesucian. Dengan tapa brata seperti ini, upacara seperti ini akan mencapai kesucian, runtuh. Sila bata paramasa hancur. Karena kita sudah memiliki pandangan benar, inilah jalan untuk mengakhiri penderitaan. Ketika pandangan benar muncul, pandangan salah lenyap. Dan ketika kita berusaha memunculkan pandangan benar, melenyapkan pandangan salah, itulah samawayama, usaha benar. Mengusahakan memunculkan pandangan benar, melenyapkan pandangan salah. Dan ketika kita penuh perhatian, pandangan benar dimunculkan, pandangan salah dilenyapkan, itulah samasati. Pandangan benar, samawayama atau wirya, usaha benar, dan samasati bersama-sama. Begitu juga dengan selanjutnya. Ketika pikiran yang luhur muncul, pikiran yang terbebas dari keserakahan, melepaskan kesenangan-kesenangan indrawi, pikiran yang terbebas dari niat buruk, biapada, dan pikiran yang terbebas dari mencelakai kekejaman, wihingsa, ini juga lenyap ketika pikiran bajik muncul. Usaha untuk memunculkan pikiran bajik dan berusaha untuk melenyapkan pikiran buruk, itulah samawayama, usaha benar dan penuh perhatian ketika memunculkan pikiran-pikiran bajik, ketika melenyapkan pikiran-pikiran buruk, itulah samasati, perhatian yang benar. Begitu juga dengan ucapan, karena kita punya pandangan yang benar, pikiran kita juga pikiran-pikiran buruk sudah berkurang, sudah lenyap, tidak muncul, kebencian tidak muncul, keserakahan tidak muncul, pikiran untuk menyakiti juga tidak muncul. Maka ucapan yang muncul pun benar, tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak mengadu domba, tidak bergosip, karena berawal dari pandangan benar dan pikiran yang buruk telah kosong. Yang muncul hanya pikiran bajik. Ketika berusaha untuk berucap yang baik, berucap menghindari kebohongan, berkata kasar, bergosip dan mengadu domba, usaha itu disebut samawayama. Berusaha untuk memunculkan ucapan benar, berusaha untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, samasati dengan penuh perhatian. Karena pandangannya sudah benar, pikirannya juga sudah benar, ucapannya juga benar, perilaku jasmani juga benar. Dan berupaya untuk tidak membunuh, berupaya untuk tidak mencuri, berupaya untuk tidak berbuat asusila. Itulah samakamanta, perbuatan benar. Perhatian untuk berperilaku jasmani yang benar, menghindari perilaku jasmani yang buruk, itulah samasati. Dengan penuh perhatian, menghindari perbuatan-perbuatan buruk melalui jasmani, menghindari perbuatan-perbuatan buruk melalui jasmani, itu adalah samasati dan berusaha untuk melakukan perilaku-perilaku yang bajik. Begitu juga karena telah memiliki pandangan benar, pikiran benar, ucapannya pun menjadi benar, perbuatan perilaku jasmani juga benar, maka ia memiliki penghidupan yang benar. Menghindari penghidupan yang salah, menjalani kehidupan yang benar, berusaha, itulah samawayama.
dan berperhatian ketika menghindari penghidupan yang salah, menjalani penghidupan yang benar. Itulah samasati. Dan ketika pikiran benar muncul, pikiran benar juga muncul. Di saat itulah batin kita tegak lurus sama nilai-nilai luhur. Itulah sama-samadi. Sama-samadi yang benar adalah muncul ketika punya pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perilaku jasmani benar, penghidupan benar. Maka penghidupan, konsentrasi atau pikiran atau batin ini tegak lurus hanya hal-hal yang bajik. Dengan itu tidak terpengaruh suara-suara dari manapun. Batin pikiran tegak lurus sama hal-hal yang bajik, hal-hal yang luhur. Di sana ada sama-samadi. Inilah ibu bapak saudara sebagai objek. Sedangkan nilai luhurnya adalah melakukan perdana praktek moralitas. Ada kebahagiaan, ada sukacita, tetapi ini pun akan berlalu. Maka ketika kita memunculkan anicca, melekati, menyenangi, itu pun tidak muncul. Ketika ada perasaan yang menyakitkan, dan ketika kita memunculkan, ini pun akan berlalu, tidak kekal. Maka menolak itu pun tidak ada. Sekarang